ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Nur. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Sakti, Kabupaten Tanah Bumbu, sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LP3 Universitas Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Insya Allah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024, saya akan melakukan uji praktek kinerja pembelajaran di kelas Pro OTKP 1 SMK Negeri 2 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan materi dampak negatif akhlak mazmumah dan strategi agar terhindar dari akhlak mazmumah serta manfaat akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Saya Kidal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Iya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi untuk kalian semua. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dengan saya selaku guru pendidikan agama Islam di kelas 10 OTKP hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Tapi Bapak lihat ada teman kalian yang baru sembuh dari sakitnya. Kita doakan bersama-sama semoga teman kita Sandi ya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sekarang kita lanjutkan sama-sama membacakan doa dan Haris Cahyo Widodo selaku wakil ketua kelas berdiri di tempat duduk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan terkait ya tentang kesiapan kalian dalam pembelajaran. Bapak akan mencek satu persatu apakah kalian lengkap memakai atribut sekolah yang alhamdulillah semuanya memakai atribut yang sesuai aturan, memakai kaos kaki. Terima kasihnya. Bapak akan absensi kehadiran kalian semua. Tolong bagi yang laki-laki maka jawabannya adalah hadir. Sedangkan perempuan maka hadirah. Ya. Dwi Sulistianingsih, Elisa, Elsa Purmatasari, Haris Cahyo Widodo, Hadir. Ira Rizkyani. Yang terakhir sini ya. Ya, alhamdulillah semuanya lengkap, tidak ada yang berhalangan tidak hadir. Motivasi pada pagi hari ini, ya kemarin kan kita di pertemuan awal sudah menyampaikan komitmen belajar kita, kedisiplinan kalian, ya kan tergantung sudah tuh. Setiap siswa-siswi di kelas ini yang saya harus disiplin waktu. Ini sangatlah bermanfaat nanti saat kalian sudah bekerja, baik itu bekerja di instansi pemerintah ataupun
instansi swasta. Tolak ukur supaya kita mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Menyemangati diri kita sendiri yang di sekolah kita. Siap? SMK. Bisa. SMK. SMK Negeri 2 Sertui. Cerdas, kreatif, inovatif, kompetitif. Untuk menanamkan nilai-nilai rasa nasionalisme kepada hati dan sanubari kalian semua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dengan judul Tanah Airku ciptakan Ibu Sud. Airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur permai di kata orang, negeriku dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau bukan Kita mengulas kembali pembelajaran yang telah lalu. Pembelajaran yang telah lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti cinta, cerita indah namun tiada akhir. Artinya kita selaku hamba Allah, ya, mencintai Allah itu bagaimana? Yakni dengan menunaikan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah nanti kalian menyimak video, setelah kalian menelaah, menganalisis materi-materi yang saya share di WA grup kelas ini, semoga kalian semua dapat mengaplikasikan tentang betapa pentingnya akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan itu anak ya. Dan begitu pula juga Pian, kalau sudah tahu apa itu akhlak mazmumah, hindari. Jangan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa awal ini persepsi namanya? Coba jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah. Mazmumah adalah istilah Islam untuk perilaku buruk atau tercela, seperti kebohongan, kecurian, kedengkian, dan kemunafikan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai norma dan etika Islam yang mengajarkan. Beri tepuk tangan untuk teman kita hari ini. Mantap jawabannya. Tolong jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan akhlak mahmudah. Silakan. Akhlak mahmudah merujuk pada perilaku atau akhlak yang baik, terpuji dan dihargai dalam Islam. Ini mencakup sikap-sikap seperti kejujuran, kemurahan hati, kesabaran, ketulusan, dan kebaikan terhadap sesama. Dan kehidupan bermasyarakat. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, Bapak akan mengajukan ada 2 pertanyaan pemakai. Bagi siapa? Bagaimana sikap kalian ketika memiliki teman sekelas yang berbuat buruk atau berbuat jahil? Nama saya Irma Prandiana, kelas 10 Teknik 1. Jujur Pak, jika saya diperlakukan buruk oleh teman bisa jadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi saya. Jika saya berada dalam situasi seperti itu, saya akan mencoba untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Saya juga akan mencoba untuk memahami mengapa teman saya bertindak seperti itu. Saya akan menjauh dari situasi tersebut dan mencari bantuan dari orang terpercaya saya. Harus sifat menahan emosi yang atur untuk teman kita di luar. Sikap kalian
Jika teman tadi sudah berbuat buruk, akan tetapi dia menyadari dirinya dan berusaha meminta maaf kepada kamu. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelas 10 IPB 1. Jawaban saya, jika sahabat Anda dengan jujur meminta maaf dan menunjukkan penyesalannya, pertimbangkan untuk menerima permintaan maaf tersebut dengan hati terbuka. Kesalahan ada bagian dari kehidupan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan bisa menjadi langkah yang baik. Iya, bertemu dengan teman kita Aisyah. Iya, luar biasa jawabannya. Nah, pintu maaf dengan selebar-lebar. Selebar-lebarnya. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Melaksanakan SBRI untuk melatih daya konsentrasi kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Iya. Seorang magician pesulap. Itu masukin kegiatan inti. Jadi pada kegiatan inti ini Bapak akan menerapkan sebuah model pembelajaran yang bisa disebut dengan istilah PBL atau Problem Based Learning. Atau perhatikan satu buah video, silakan lihat analisis. Nanti kita pahami bersama maksud dan tujuan dari video ini, menghindari akhlak tercela. Silakan. Siapa yang bisa mengutarakan maksud atau tujuan yang tersaji, pesan orangnya apa? Dan moral saya dari video yang telah disampaikan, sebagai anak, janganlah ya, mungkin dari video ini saya juga menyadari bahwa saya memiliki salah dengan orang tua. Setiap anak pasti memiliki kesalahan masing-masing, dan mungkin masing-masing anak bisa menyadarinya apa saja. Dan kebetulan video dari Pak Haji bisa menyadarkan kesalahan saya terhadap orang tua saya. Dan pesan saya untuk kita semua sebagai anak, janganlah membuat orang tua kita bersedih, apalagi melukai hati orang tua kita. Karena mau sejahat apapun kita, orang tua kita tetap menganggap kita anak yang terbaik di hati mereka. Ingatlah perjuangan orang tua kalian. Ingatlah mereka mengandung kalian, mengasuh kalian. Semoga dari video ini kita dapat terinspirasi dan dapat menyadari kesalahan kita masing-masing, kesalahan yang sekarang maupun yang sudah berlalu. Saya harap kita semua dapat lebih dewasa lagi untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Terima kasih, Pak. Luar biasa penjelasan dari teman kita yang terbertikan ya. Sebagaimanapun kita rewelnya dan nakalnya di rumah, tetap kamu tetap menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Jujur anak sekalian, sebelum saya sajikan video ini, saya terlebih dahulu menonton secara detail
Ya, apa yang terjadi? Saya sebagai seorang laki-laki rasanya terenyuh melihat seperti itu. Karena saya berdiri di sini adalah hasil dari jerih payah ayah saya dan bunda saya. Saya tidak bisa berdiri seperti ini tanpa dukungan oleh kedua orang tua saya. Saya menangis saya itu sambil nyetir, melihat sambil nyetir, saya sajikan di layar mobil saya. Saya menangis. Video ini mencerminkan anak yang tidak tahu diuntung, padahal orang tuanya hanya sebagai seorang supir dan jari. Tetapi kapan dia sadar? Kapan dia sadar? Nah, setelah beri tepuk tangan untuk teman kita ini. Sekarang di tahapan kedua, yakni mengorganisasikan peserta didik. Nah, jadi Bapak Bagi ini kan ada 30 orang. Jadi Bapak membagi kelompoknya ada 5 kelompok, terdiri dari 6 orang siswa. Ya, kita berpatokan karena laki-laki 6, jadi semua kelompoknya berjumlah 6 orang. Tolong duduk, tempat duduknya saling berhadapan. Silakan. Saling berhadapan. Nah, berhadapan seperti ini. Berarti iya, pas ya. Baik. Kita mulai dari laki-laki, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kelompok. Selanjutnya anak sekalian, nah materi kita yang tadi kan sudah Bapak share materinya di WA Group. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan dulu tentang akhlak muda. Ini adalah dalil tentang kita wajib menerapkan sikap dan akhlak terpuji yang tercontoh dari baginda Rasulullah SAW dengan ayat, dan ini adalah pada Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapa yang menjadi panutan dan idol kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan akhlak selanjutnya ya, ini Bapak share di WA Group materinya, tolong dicek masing-masing. Ya, materinya ada di sana. Ya, materi tentang yang telah Bapak sajikan di depan, materi tentang dampak negatif akhlak mazmumah dan kebermanfaat akhlak muda dalam kehidupan sehari-hari dan strategi apa? Ya, Bapak bagikan LKPD-nya dari kelompok 1 dulu. Nah, nanti tolong kalian berdiskusi tentang jawabannya, sudah Bapak share di WA Group dan juga sudah Bapak jelaskan di depan proyektor tersebut. Silakan kalian berdiskusi tentang jawabannya, sudah Bapak share di WA Group dan akan berdiskusi siapa yang menulis atau bergantian, tidak jadi masalah. Nanti ada yang mempresentasikan di depan perwakilan satu orang membacakan hasil dari analisis kalian tentang permasalahannya. Itu di LKPD ada. Nah, jangan lupa tulis nama dan anggota kelompoknya. Itu anggota kelompoknya tulis namanya. Ya. Supaya tidak capek jadi gantian menulisnya. Ya, Bapak kasih waktu untuk pengerjaannya 40 menit. Ya. Ya? Ya, silakan. Di dalam KKPD itu sudah tercantum di situ ya. Pertanyaannya ada. Jadi dia jawab juga itu saja. Nah, supaya kalian semangat, nah silakan. Relax, silakan. Puasa, puasanya. Dan di satu-satu penduduk yang ada kalau ada lain. Ambil satu-satu. Ayo. Lebihan.
Sudah selesai? Ya, cukup waktunya 40 menit? Berarti jawabannya kalian itu ya, pada intinya Bapak mau melatih kerja sama kalian, berdiskusi. Nanti kita tahap selanjutnya dalam kegiatan PBL itu adalah kalian itu diwajibkan untuk menyanyikan hasil kalian, artinya mempresentasikan. Ya, silahkan kalian berunding kembali siapa yang menjadi juru bicara untuk maju ke depan, menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, sudah siap? Satu, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Perwakilannya siapa? Silahkan maju ke depan. Perilaku akhlak mazmumah dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan psikologis seseorang. Perwakilan dari kelompok kedua menjawab pertanyaan, yaitu mengapa penting sekali untuk menerapkan akhlak mahmudah dalam berinteraksi dengan orang lain. Berikan contoh situasi nyata. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Seorang karyawan yang jujur dan dapat diandalkan dan akan dipercaya oleh rekan kerja dan atasan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Seorang pemimpin yang adil dan mendukung akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja. Lalu mendukung hubungan sosial yang sehat. Seorang teman yang empati dan peduli dan akan selalu ada untuk mendukung teman-temannya. Selanjutnya, mengurangi konflik. Seseorang manajer yang sabar dan toleran akan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Lalu meningkatkan kesejahteraan psikologis. Seorang individu yang rendah hati dan bersyukur akan lebih bahagia dan puas. Bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan akhlak mahmudah dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menghindari perilaku mazmumah dalam situasi konflik atau frustasi. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan akhlak mahmudah dan menghindari perilaku mazmumah diperlukan upaya dari semua pihak, dari individu, kelompok, maupun komunitas. Upaya yang dapat dilakukan pembentukan budaya akhlak yang positif, permodelan perilaku positif oleh pimpinan dan tokoh penting, komitmen bersama untuk menjunjung tinggi akhlak mahmudah, pengembangan kemampuan diri untuk mengendalikan emosi dan perilaku, pemahaman emosi diri, berlatih empati, pengakuan kesalahan dan perbaikan. Iya, beri keterangan untuk kelompok ini. Apakah kamu pernah mengalami atau menyaksikan dampak negatif dari perilaku akhlak mazmumah dalam lingkungan sekitarmu? Ceritakan pengalaman tersebut. Ya, saya pernah mengalami dan menyaksikan dampak negatif dari perilaku akhlak mazmumah dalam lingkungan sekitar saya. Ceritanya yaitu suatu hari Budi terlihat perkelahian dengan seorang pemuda yang bernama Doni. Perkelahian itu berlangsung sangat sengit. Budi dan Doni saling menjara. Budi sangat menyesali perbuatannya. Ia sadar bahwa perkelahian adalah perilaku yang tidak baik. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak berkelahi lagi. Peristiwa itu menjadi pelajaran bagi saya. Saya sadar bahwa perilaku akhlak mazmumah seperti perkelahian dan dapat berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Yang beri tepuk tangan untuk kita yang mengurangi Perwakilan dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu bagaimana bentuk usaha kita agar dapat menerapkan akhlak mahmudah dalam rutinitas harian baik di lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat. Akhlak mahmudah adalah perilaku baik terpuji yang dianjurkan oleh agama. Akhlak mahmudah dapat diterapkan dalam rutinitas harian dengan cara bersikap baik kepada semua orang di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lalu meneladani perilaku Rasulullah, berusaha untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Salah satu contohnya yaitu di lingkungan sekolah, bersikap sopan dan santun kepada guru dan teman.
teman kita dari perwakilan kelompok 5. Ya, ya, ya. Contoh-contoh penerapan akhlak pemuda dalam rutinitas harian itu ada di lingkungan keluarga, hormat dan patuh pada orang tua, menyayangi dan membantu saudara, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban di rumah. Lalu ada di lingkungan masyarakat, saling menghormati dan menghargai antar sesama, menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Lalu ada manfaat penerapan akhlak pemuda menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, meningkatkan kualitas hidup. Iya, beri tepuk tangan untuk teman. Dari penjelasan kalian semua itu dapat kita tarik kesimpulan. Salah satu orang yang bermanfaat, menerapkan daripada akhlak muda adalah halo. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik seorang itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, bagi orang lain. Nah itu ciri. Kalau pian ada manfaat dari diri pian, berarti pian termasuk orang yang menerapkan akhlak mahmud. Sekalian kayaknya kita kelihatan boring ya. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama tentang cerita Wali Songo? Pernah dengar dari Nek Umi Laila? Nah, ayo kita dengar. Sunan Kudus dari toleransi. Nah, dari hal tersebut, dari yang itu kita kembangkan, kita kaitkan tentang moderasi beragama. Nah, moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan toleransi dalam praktek keagamaan serta interaksi antar umat beragama. Ini melibatkan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan sikap terbuka terhadap pluralitas agama. Dalam konteks moderasi beragama terdapat kaitan erat dengan pencegahan dan penanggulangan akhlak mazmumah serta peningkatan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi puncaknya kita menerapkan akhlak mahmudah itu adalah toleransi kita harus tinggi, baik itu sesama beragama ataupun antar umat beragama, baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam.
Nah, seperti ada teman kita yang beragama Katolik, Hindu, Kristen. Tapi Buddha nggak ada di sini ya. Ada Hindu sama Katolik dan Kristen. Tolong dijaga toleransi kita masing-masing. Nah, sekarang kita memasuki tahapan akhir penilaian somatik. Bapak akan menggunakan aplikasi interaktif Mahfud. Nah, silakan kalian scan barcode ini. Jadi perwakilan hanya satu orang, perwakilan 1, 2, kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 5. Ya, silakan. Ya, sudah. Nah, alhamdulillah. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang tersaji di depan layar ini. Cuma ada cumannya, kalian baca dan pahami, akan tetapi kita menggunakan timer, menggunakan waktu. Baca dan pahami secepat mungkin. Ya, nanti kita ada rankingannya di situ. Jadi kelompok mana yang menjadi urutan juara 1, 2, 3, dan 4 dan juara terakhir. Untuk tulis 3, 2, 1, lihat di layar. Itu ceritanya. Ahmad adalah seorang pemuda yang memiliki akhlak umat. Dia seringkali bersikap sombong dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Akibatnya hubungan sosialnya menjadi buruk dan banyak teman yang menjauhnya. Jawab secepat mungkin. Yang mana? Habis. Iya, ini siapa? Yang mana yang benar? Nah, lihat skornya. Kelompok 4 memimpin dengan nilai 615. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ya. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Grade. Ore, kelompok berapa ini? Kita sama kelompok 4. Masih kelompok 3. Yang mana? Yang benar adalah yang biru, melakukan introspeksi diri dan menemukan perilakunya. Masih kelompok kelompok 3. Kelompok 3 yang mana? Kelompok 3. Nah, soal yang keempat. Ya, yang benar adalah biru. Siapa yang merasa menjawab biru, itulah yang benar. Nah, next ya. Siapa yang menjadi klasimen? Masih kelompok 3. Terakhir nomor 5. Siti adalah seorang siswi yang memiliki akhlak budi berat teman-temannya. Karena sikapnya yang baik, Siti memiliki banyak teman yang berguna. Nah, siapa? Ayo, siapa yang menjadi podium? Nah, kelompok poli siapa? Peringkat 3. Kelompok 4 peringkat 2. Peringkat 1 siapa? Kelompok 3. Kelompok 4 kembang. Kelompok 1 peringkat akhir dari urutan yang terakhir. Ya, akhirnya dari kegiatan ini insya Allah akan mengambil poin nilainya untuk saya masukkan dalam nilai tugasnya di lembar penilaian, rubrik penilaian saya. Ya, contohnya yang sering kita temukan adalah
bersikap jujur. Seorang siswa-siswi itu harus memiliki sifat jujur. Sedangkan akhlak mazmumah, nah, paling tidak ya, ia jangan senang berdusta, jangan menjadi seorang berdusta. Karena dusta itu akan mengakibatkan ya orang tidak mau percaya kepada diri kalian. Ya, oleh karena itu bahasan materi dari awal sampai akhir, Bapak minta ada dua orang yang menyampaikan mengutarakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Manfaat akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari meliputi terciptanya lingkungan sosial yang harmonis, hubungan yang sehat antar individu dan kelompok, peningkatan rasa saling percaya, serta kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan damai. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya memperjuangkan peningkatan akhlak mahmudah, tetapi juga berupaya untuk menanggulangi akhlak mazmumah demi terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan berdampingan secara damai. Iya, nah jadi berdampingan secara damai. Satu orang lagi. Strategi untuk menghindari akhlak mazmumah meliputi pendekatan edukasi yang mempromosikan toleransi, dialog antar agama, peningkatan pemahaman terhadap keberagaman, serta pembentukan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Jadi anak-anak sekalian, penting sekali kita untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam mengaplikasikan perilaku akhlak mahmudah dan akhlak dan menjauhi akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Rencana tindak lanjut saya tidak hanya menerapkan satu model saja dalam kegiatan pembelajaran haji. Nanti insya Allah nanti kita akan menerapkan kegiatan model pembelajaran yang lain, model pembelajaran berdiferensiasi, ataupun nanti saya akan menggunakan aplikasi selain aplikasi kamus ada, Quizzes. Nanti kita akan laksanakan di materi-materi lanjutan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhirnya dengan berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini, maka berakhirlah pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, ada satu pesan dengan berupa pantun untuk kalian semua, ya, tolong didengarkan baik-baik. Kalau ada sumur di ladang, boleh Pak Haji menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali. Jangan disimpan di lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi disimpan di dalam peti mati. Kalau kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis, dengan bersama-sama berdiri. Yuk kita berdiri bersama. Ya, relax badannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi